Ini jebakan, Pak. Saya mengerti ini karena saya beberapa kali berhubungan dengan mereka-mereka pembuat teknologi yang ternama di dunia. Dalam 5 menit saya langsung putuskan, kalian ciptakan suatu ruang di mana semuanya kalian yang kontrol. Jadi kalau ketangkep tuh gampang, Pak. Mau pakai ini, mau pakai itu, ilmunya mereka yang punya. Kita bukan yang punya ilmunya. Artinya kita itu cuma konsumen. Itu pasti bisa ditangkap, tapi kita harus bekerja sama atau mereka. Kata tepatnya kita harus berada pada under kontrol mereka. Makanya keluar juga undang-undang IT. Tujuannya apa? Ini ruang disiapkan untuk kita untuk ribut. Iya, iya. Sebenarnya seperti itu. Undang-undang IT apa segala macam. Jadi kita tinggalkan dunia nyata, kita masuk ke dunia maya, media sosial yang membuat akhirnya kita ribut di situ. Dulu pertama-tama ada Friendster, kemudian ada Facebook, ini perkembangannya. Setelah ada Facebook, kemudian ada Skype dan sebagainya, terus kemudian ada WA, ada Wall, ada grup. Nah, grup ini di situ adalah ruang publik, di mana begitu Bapak ngomong, terus ada yang nyentil, tersinggung, yang lain ikut nimbrung, masuklah dalam ranah pidana dan sebagainya. Bayangkan, Pak, dulu ya, biar tahu dulu ini ya. Kita bangun pagi, oh hari ini ada 3 pertemuan. Begitu sekarang bangun pagi, ada 100 orang yang nunggu kita jawab. Begitu nggak dijawab, sombong sekali. Bentar-bentar saya berkata. Itu kan menciptakan nerve, Pak. Ini harus dipahami, membuat jengkel apa segala macam dan sebagainya. Terus orang senang pencitraan dengan apa? Media sosial, foto, cek, belum makan, jangan doa dulu, foto dulu dan sebagainya. Ini menciptakan manipulasi, bukan saja mindset, tapi soul, jiwa kita manipulasi. Saya yang hitam saya foto jadi putih, saya yang gemuk bisa jadi suspek tanpa sadar, Pak. Makanya generasi berikut ini akan masuk ke dalam generasi robot. Tapi kan kemudian ini barangkali bahasa yang tidak menyenangkan ya. Tapi realitasnya memang kita tidak bisa menghindari itu. Bisa, Pak. kita aja yang mau jadi budak. Kan menghindar sama tidak bisa, Pak. Kita menuju ke masa depan. Oh, masa depan atau masa kehancuran? Ya mungkin ada kehancuran. Resikonya ada, justru kehancuran, Pak. Orang modern itu kalah sama orang kuno. Bukan berarti saya bilang ke kuno ya, Pak. Ya. Ya, kita naik mobil, udah itu turun lift, naik lift, duduk lagi ber-AC. Terus kapan kita punya otot bergerak? Oke. Ya, jadi tanpa sadar kita bilang kita modern, tapi kita ini orang yang manja, orang yang tidak punya, orang yang apa ya? Orang yang mudah jadi budak. Kita jadi budak, Pak. Kita harusnya ambil lead of this world. Bukan jadi follower. Kenapa kita sibuk dengan segala macam kehebatan tapi bikin kita pusing? Bangsa kita bangsa besar kok. Cuman kita tidak merasa besar. Iya toh? Kita tidak bisa menghindari. Siapa bilang? Dari yang saya lihat data yang tampil kemarin aja, ya ada yang misalnya menggunakan telepon bukan punya dia. Ya. Kan berarti kan datanya itu tidak hoax, tapi isinya palsu. Contohnya itu, contoh gampang. Betul. Nah itu. Nah kalau orang lihat, lah, lu nyuruh gua jujur, ya, memaksa kita jujur, kalian sendiri nggak jujur misalnya gitu. Kan banyak, Pak. Jadi akan mereduksi wibawa atau apa ya, rasa hormat, rasa respect terhadap suatu lembaga negara. ya. Ini karena apa? Yang penting bukan kuatnya tapi rasa respect rakyat apa tidak. Kalau rakyat sudah kehilangan respect, maka tidak ada gunanya. Contoh begini, kalau misalnya negara ini kan kuat kalau rakyatnya kuat. Ya. Lah kalau rakyatnya sudah menjadi budak, negara cuma tinggal nama. Betul ya, Pak? Wah, ininya hebat semua, tapi kita semua udah takluk atau tunduk sama kekuatan yang itu. Apa yang terjadi? Nggak jalan. Selesai. Dan saya kasih ingat, internet ini suatu saat akan di-shutdown. Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang di balik batu semua ini. Ya, ini akan digiring kita. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini computerized. Dan komputer butuh apa? Internet butuh apa kalau buat supaya hidup? Butuh apa? Pulsa. Ribet. Jadi kalau Bapak jalan, saya jalan,
Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon. Begitu di shutdown, sama-sama kita di sana. Uang nggak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati. Negara langsung hands up, kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Ya, Estonia. Makanya. Tiba-tiba negara yang maju karena internet, semua tempat dan kehidupan sudah terakses oleh internet. Ya, Tiba-tiba terjadi sedang, itu langsung lumpuh. Ya, jadi internet ini adalah ilmunya Tuhan yang di copy paste oleh manusia, terus dijadiin duit. Abang punya internet kok dalam tubuh abang. Ketika abang bisa merasakan hadirat Allah dalam hidup abang, itu internet bang. Sebelum saya pindah kembali ke perdebatan awal kita tentang lembaga negara. Kalau begitu ceritanya, Jenderal, Ya, bagaimana kita harus memahami masa depan dengan cara pandang atau pendekatan yang Anda pakai tadi? bagaimana? Kita punya harapan besar. Negara kita negara kaya. Caranya, Caranya, tidak mungkin kita menghindari internet. Bagaimana bisa pada saat semua orang sudah menggunakan internet? kan tadi internet kalau kita mau mengikuti zaman, kuasai internetnya. Artinya kita punya sendiri. Punya sendiri dulu. Ah. Kan nanti juga balik modal ketika kita sudah punya daripada kita ngontrak. Ini kan ngontrak sebenarnya. Dan mahal itu. Ngontrak buat keamanan negara, gimana ceritanya Pak? Jadi saya bangun logika saja kalau Ya. kalau saya ini nanti banyak yang tersinggung. Jadi Logik iya, gitu loh. jangan ngontrak. Kan enak kalau jadi milik. Daripada cuman sewa-sewa mobil, lebih baik kita kredit atau beli. Punya kita harganya lebih murah. Tapi kan nanti kan retailnya kan Ya. jadi lebih baik. Inilah kita tuh senang banget dengan sertifikasi lah. Sertifikasi ISO 14000. Whatever lah. Ah, Senang sekali dengan kertas itu kan. oke. Padahal sebenarnya Sama seperti ijazah. Tapi nggak bisa apa-apa. Coba lihat banyak sekali kita yang punya ijazah yang nggak bisa apa-apa. Malah nggak pernah bisa bikin apa-apa. Mintanya apa disuapin? Gaji gue dong. Akhirnya kita jadi penakut. Jadi mental bangsa ini dibikin jadi orang yang selalu minta-minta. Kita nggak punya harga diri. Kita jadi ini gue tambah gede lah hutang kita. Akhirnya apa? Rakyat yang mengharapkan keamanan malah harus tertimpa dengan persoalan itu. Ini kan puzzle yang menuju kepada proses total kontrol. Saya udah tulis di dalam buku saya, total kontrol. ini ada bukunya. Ya. Ini yang terjadi. Kita masuk dalam rekayasa global. Total kontrol. Akhirnya seperti itu, Pak. Kalau Bapak punya isi perut sudah ketahuan, Bapak udah dikontrol. Saya ikut saja kemana. Jangan dibuka. Itu kan yang mau dilakukan, mau menelanjangi negara kita, mau menelanjangi hidup kita. Dia mau berlaku seperti Tuhan yang tahu setiap tingkah laku kita. Akhirnya kalau ada seperti ini, legitimasi drop. Kalau sudah legitimasi, artinya apa? Adu domba terjadi. Nggak perlu diadu Pak, nggak perlu pakai senjata. Inilah namanya neocortex war. Ini namanya apa namanya itu? Saya lupa istilahnya. Kita bisa berkelahi, Tapi pakai tangan orang. bahkan cukup dengan satu kalimat di Facebook. Aduh, apa namanya? Bukan cyber. Proxy war. Proxy war. Jadi apa yang sudah kita dengar selama-lama ini, apa segala macam, apa yang kita dengar revolusi industri 4.0, ini semua bahasa manipulasi. Revolusi industri 4.0 adalah kata lain dari apa? Revolusi kehidupan. Tapi orang senang nih. Wah, ini revolusi. Tulis satu kalimat di Facebook, orang Malaysia yang mungkin dikendalikan menjelekan Indonesia, menjelekan budayanya, maka kemudian kita mereaksi dengan sangat keras. Gila. Pada saat itu tujuan mereka tercapai ya. Capek. Padahal sebenarnya itu kita tidak perlu berkelahi untuk Nggak itu. perlu. Tidak. Nggak ada kesabaran lagi kan. Tidak ada sesuatu yang mulia dalam. Ada beberapa lembaga di kita itu bahkan meminta difotokan KTP kita. Nah, saya sekarang sudah mengajarkan anak-anak saya, keluarga saya, sekalian bilang, butuh nggak nomor rekening saya, tempat-tempat rahasia di mana aku biasa datangi gitu. Kan gila-gila. Loh, QR code itu menuju ke sana. QR code itu data kesehatan Bapak, data medical record, Bapak punya pajak, Bapak punya nomor rekening, Bapak punya anak, semua akan ada di situ. Ini yang total kontrol. Jadi kita ini yang dibilang di scrap semua. Karena tujuannya masuk apa? New World Order. Makanya dia punya agenda kan di semua lembaga ini 2021 2030. Lihat agendanya.
Semuanya untuk percepatan agenda globalisasi.